Ya, 40 menit kelamaan ya. Nggak apa-apa ya. Baik, baik. Nah, ini kita sebenarnya kan akan bahas bukan kali sederhana. Kemarin sudah saya sampaikan film yang akan kita bedah, tapi nggak usah terlalu sulit-sulit ya. Jadi nggak terlalu ilmiah. Jadi cuma karena mungkin harus rajin lihatnya dengan serius nih. Ada beberapa pertanyaan nih buat teman-teman guru di Kerawang. Pertama itu apakah filmnya sudah ditonton? Nah itu sudah belum? Ya kan itu jadi mesti dijawab, kalau nggak ditonton susah untuk ngebedah ya. Gitu. Kemudian dilanjut nih, apakah film cerita dalam film disimak? Ya, soalnya ada orang yang cuma nonton saja nih sebagai hiburan gitu, tapi nggak menyimak gitu. Pokoknya asal ini bagus, ada filmnya action, ada yang drama, ada yang suka macam-macam lah gitu ya. Nah, kemudian dilanjutin lagi, apakah setelah disimak film cerita dalam film itu dipahami? Ada loh yang nonton tidak paham, ya, walaupun sudah serius melihatnya gitu. Ya. Nah, setelah dipahami baru kita tahu adakah karakter dalam cerita itu. Ya. Ada orang, orang para pelakon yang memerankan, nah itu dilihat gitu. Kemudian apakah dari cerita-cerita itu bermakna? Ya, ada yang cerita seperti banyak yang kita tonton di bioskop itu ya, atau di layar kaca gitu, film action, tapi ternyata ada maknanya apa, cuma seru-seruan aja gitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah adakah nilai-nilai yang bisa diambil bila film cerita itu berpunya makna. Gitu. Saya kebetulan memang termasuk yang hobi nonton sih ya, soalnya katanya tontonan itu film itu dibuat juga didasarkan pada kehidupan gitu, termasuk banyak jenis-jenis film ya, termasuk film sejarah gitu. Kita bukan bedah filmnya ya, bedah ceritanya, mungkin ceritanya, soalnya salah satu sumber, kalau kita kan tahunya kalau sejarah seperti tadi disampaikan oleh Pak Umedi kan, kalau kritik sumber itu ya sumber dari buku misalnya, atau dari narasumber gitu ya. Itu kan kalau membayangkan tanpa visualisasi itu agak sulit gitu. Misalnya saya ambil contoh ya, gini. Banyak yang kita nggak tahu, apalagi anak didik kita gitu. Kita menjelaskan antara Perang Dunia Pertama dengan Perang Dunia, pasti ada perbedaan. Perang Revolusi Amerika sama Revolusi Rusia pasti ada bedanya. Banyak yang kita tidak tahu. Misalnya salah satu film yang saya sudah berikan ya, misalnya contohnya film Tora Tora. Tora Tora itu film pertama yang dibuat tentang penyerangan Jepang pangkalan Amerika ya, di Pearl Harbor. Di situ diperlihatkan bahwa yang dia diserang dari atas, dari udara. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian muncul film baru yang judulnya Pearl Harbor gitu ya. Ternyata tidak mirip sama dengan serangan Pearl Harbor di film Tora Tora. Ternyata kapal-kapal di pangkalan Amerika itu ditenggelamkan oleh torpedo-torpedo yang dari bawah laut. Berarti pasti ada perbedaan. Itu yang disebutkan agak kontroversi gitu. Itu sama halnya dengan kalau kita kritik sumber, misalnya buku sejarah kan tergantung bagaimana yang menulisnya gitu. Nah begitu. Nah itu barangkali sekilas. Pak Abel lanjutin Pak Abel. Ya. Nah biasanya kalau kita mau minyak suatu film cerita itu biasanya selalu mengacu pada konsep yang disebut 5W1H ya. Itu dalam kehidupan lah ya, termasuk sejarah juga. Apa 5W1H mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu guru gitu. Nah, 5W1 itu who, when, why, what, how, where dalam bahasa Inggris itu. Memang asalnya ya dari sana ya. Jadi kalau di Indonesia kan jadi, nah, yaitu suatu metode yang paling tepat untuk mengetahui peristiwa sejarah secara utuh dengan materi, tidak hanya bagaimana suatu peristiwa sejarah, tapi
juga mengetahui tentang apa, di mana, siapa, dan mengapa peristiwa sejarah itu terjadi. Jadi lengkap gitu. Karena kalau ibarat puzzle itu kalau ada yang copot itu kan tidak akan terlihat sempurna dari gambar itu. Memang kita tahu bahwa film itu apapun cerita apapun ya baik di buku atau di film itu biasanya atau lisan sekalipun tidak holistik ya, tidak bisa menyeluruh, hanya bagian ya, hanya istilahnya ya, bagian kecil dari suatu peristiwa besar gitu. Nah, peristiwa itu ada kaitannya satu dengan yang lain gitu. Ada hubungan sebab akibat. Nah, kemudian coba kita menunjuk kepada konsep kata buat, yaitu menunjukkan peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Contohnya ada peristiwa, kalau misalnya biasanya ditampilkan di dalam judul film itu. Misalnya Pearl Harbor gitu. Oh, itu berarti menunjukkan tentang pangkalan Amerika. Kalau orang sejarah mungkin sudah tidak aneh lah. Tapi kalau orang awam kan banyak kan tidak tahu gitu. Bahwa itu adalah pangkalan militer Amerika yang akan diserang pada Perang Dunia Kedua. Kemudian selanjutnya yaitu tokoh ya, siapa ya, menunjukkan tokoh orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Contohnya siapa yang menjadi pelaku atau korban dari dampak yang terjadi masa lalu. Nah, kalau film yang saya berikan tuh misalnya seperti Sang Kiai. Nah, tokoh sentralnya siapa di situ? Ya, ada beberapa tokoh yang menentukan jalannya peristiwa penting itu gitu. Kemudian selanjutnya yaitu kapan. Kapan peristiwa terjadi? Nah, memang terkadang kalau dalam film itu, terutama mungkin film Indonesia ya, kadang-kadang agak sulit, ya. Di film Indonesia itu kadang-kadang gitu, tidak memperhatikan detailnya. Gitu. Zamannya kuno, tapi bajunya kelihatan baru gitu. Ya, itu hati-hati. Kelihatannya sepele, tapi bisa merubah image ya, imajinasi orang kan jadi, oh zaman dulu udah ada pakaian seperti itu. Kadang-kadang suka kepleset juga orang dalam membuat film. Gitu. Kemudian selanjutnya, where? Tuh ganti di sana ya tuh. Bentar, kudus dulu. Nah, matiin. Sana matiin. Ada gangguan? Iya. Silakan dilanjut, Pak Wes. Sudah saya ambil. Kemudian where, di mana, menunjukkan pada tempat terjadinya peristiwa. Contohnya, di mana letak atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Karena ibarat kalau suatu kejadian itu salah satunya adalah pengaruh dari panggung. Ya, dari panggung di mana dia memerankan. Ya. Jadi, nanti bisa ada hubungannya dengan sebab akibat. Misalnya contohnya gini, ketika ada Perang Dunia Kedua itu meletus, itu bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia gitu, 17 Agustus gitu. Itu ada kaitannya nggak? Dan dari lihat posisi geografisnya juga kedekatannya, kemudian dan hubungan-hubungan yang lain. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada pertanyaan why atau mengapa, menunjukkan keterangan sebab akibat peristiwa. Jadi suatu peristiwa itu ada hubungan satu dengan yang lain. Gitu. Seperti tadi yang saya kasih contoh, selain tempat juga, ya ada hubungannya. Jadi kalau sebetulnya dalam kehidupan pun, sampai sekarang pun, itu kan merentetan sejarah, nanti ketika di masa depan itu, ini akan menjadi sejarah perjalanan suatu bangsa atau suatu negara. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pertanyaan bagaimana. Itu menceritakan bagaimana perjalanan peristiwa sejarah itu supaya akan tergambar di situ. Tapi ada memang kalau dilihat dari konsep pertanyaan ini yang susah sebetulnya pertanyaan mengapa. Ya. Itu mengapa itu jarang orang bisa menjawab. Ya. Kalau paling popol sampai bagaimana gitu. Kalau mengapa itu kan berarti kan menginterpretasi. Kita interpretasinya apa? Menginterpretasi suatu peristiwa gitu. Hubungan sebab akibat itu. Kan sebab akibat itu bukan cuma
cuma hanya satu faktor ya, satu variabel, itu banyak variabel yang membuat itu. Nah, mencari yang mana yang paling mendekati peristiwa itu sampai terjadi gitu. Nah, begitu barangkali yang bisa saya sedikit sampaikan. Umumnya kalau moderator itu selalu kan mengajukan pertanyaan pada teman-teman. Tapi saya kemarin sudah pesan sama Ibu Pio, kalau film-film coba dibagikan supaya teman-teman meresani ya, nonton gitu. Katanya dibagi kepada grup ya, pada grupan gitu. Jadi justru saya akan bertanya gitu, tanggapannya tentang film yang sudah dilihat. Ya, begitu moderator barangkali. Baik, Pertama, terima kasih. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Wis. Maksudnya dilanjutkan tadi apa? Ya, interaktif aja ya nih, Bu Pio kan kemarin sudah membagi. Yang bagian Sang Kiai bagaimana tanggapannya tentang film Sang Kiai? Atau Baik. mungkin juga ada yang belum nonton, ada yang sudah ya? Baik, terima kasih Pak Wisnu. Mungkin kita lanjutkan sesi diskusinya tidak dengan tanya jawab ya, istilahnya tidak dengan pertanyaan dari peserta gitu. Tapi kemudian pertanyaan saya. Iya, tanggapan terhadap film-film yang sudah ditonton ya, Pak Wisnu ya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, karena filmnya juga sudah dibagikan pada minggu sebelumnya, saya mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan tanggapan terkait film yang sudah ditonton. Tidak hanya Sang Kiai saja ya Pak Wisnu ya, boleh menanggapi film yang lain ya Pak Wisnu ya. Ada. Baik. Ya, ada beberapa film yang sudah dibagikan. Ya, baik. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan terhadap film yang sudah sebelumnya dibagikan gitu. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Yang bisa ditanyakan sama Bu Pio. Ya. Yang Sang Kiai apa? Ya, berarti langsung ditanyakan ke Bu Pio ya. Mungkin Bu Pio sudah nonton filmnya. Bagaimana Bu Pio? Iya Pak. Pembagiannya dapat sama sebelumnya sudah pernah melihat film Max Havelaar. Terus? Iya Pak, kalau yang sempat Pio lihat kemarin dari filmnya itu, kan itu suatu traumatik yang dialami oleh komandan pasukannya. Suaranya berdengar. Suaranya agak mantul. Trauma yang dialami oleh komandan ketika melihat pasukannya banyak yang terbunuh dari pihak Irlandia ketika Amerika menyerang tempatnya tersebut. Karena di awal juga sudah terlihat bagaimana komandannya itu seperti mengalami trauma melihat perang-perang sebelumnya. Pak Firdaus, maaf ya. Ibu siapa tadi yang itu kok mengomentari yang film yang mana itu? Itu film The Great War, Pak. Oh, The Great War. Ya. Enggak, maksud sebentar, maaf. Ya. Pak moderator, Pak Firdaus. Ya, silakan. Maksud saya kan ini kan satu, siapa yang menonton Sang Kiai minta tanggap. Nah, nanti kan kalau misalnya nanti ada The Great War kan ada sendiri gitu. Oh, walaupun baik. semuanya menonton gitu, kan udah dikelompokin nama Bu Pio. Ya. Baik. Berarti satu persatu ya, Pak Wisnu ya. Iya. Baik. Kalau begitu kita urutkan saja Pak Wisnu tadi dari urutannya bisa ditampilkan di PowerPoint. Sang Kiai. Pertama Sang Kiai dulu ya. Iya. Baik, saya persilakan pada Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan tanggapan terkait dengan kelompok
yang sudah menonton film Sang Kiai ya, Pak Wisnu ya? Salah satu aja ya, salah Ya, satu. salah satunya saja. Boleh dipersilahkan? Jangan-jangan nggak ada yang nonton ya? Nggak sempat, belum sempat, jangan. Ya, Pak Sastraguna, sudah menonton film Sang Kiai? Enggak, saya belum nonton film Sang Kiai, karena ini saya nontonnya film Soekarno. Boleh untuk diutarakan terlebih dahulu lah ya, dari boleh. sambil nunggu rekan-rekan nanti menyampaikan hasil analisanya. Baik. Terima kasih kepada moderator. Selamat siang kepada Pak Wisnu. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari apa yang telah diperlihatkan di dalam film Soekarno itu, ada hal yang menarik. Itu memang kalau kita lihat yang namanya film itu kan berupaya untuk menarik peminat atau penonton. Jadi agak, kalau kita lihat dari bahan bacaan, memang itu agak keluar sedikit itu, karena ini harus film, jadi ada kisah-kisah yang didramatisir, seperti satu kasus contoh ketika Soekarno berada di Bengkulu. Soekarno itu sedang berwisata di pantai dengan Ibu Inggit dan 3 anak angkatnya dan seorang muridnya, Fatmawati. Pada saat itu di situ sang sutradara memperlihatkan sedikit kegenitan dari seorang Soekarno, ya, yang menandakan bahwa dia ini adalah memang seorang jagoan dalam hal seperti itu. Kemudian juga dari film yang saya lihat itu ada seperti satu kegamangan. Kegamangannya adalah ketika dia di awal pergerakan kemerdekaan, ya, itu dengan idealisnya yang sangat luar biasa, sehingga beberapa kali dibuang oleh Belanda, tetapi setelah masuknya Jepang, idealisme ini ternyata sedikit menurun atau kehilangan identitasnya. Inilah yang sering diperdebatkan, apakah ini memang Soekarno berkolaborasi dengan Jepang, ataukah memang dia ada cara tersendiri di dalam perjuangan untuk memerdekakan Indonesia. Jadi ada seperti idealisme pada masa Belanda, tapi pada masa Jepang idealisme ini agak hilang. Sehingga ketika yang namanya Syahrir itu, ya, agak berbeda perlawanan dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Mungkin itu saja, karena saya bagian akhirnya belum saya tonton mengenai kemerdekaannya. Itu saja mungkin Pak Wisnu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lumayan juga ya dicermati filmnya itu. Yang hujan yang itu Pak. Memang sebaiknya memang lengkap ya. Memang beda film ini memang bukan buat anak ya, bukan anak didik, tapi buat kita guru-guru lah. Iya. Bandingin kalau misalnya tadi Pak Sastra kan teman-teman juga lain sudah lihat baca di bukunya agak beda gitu. Memang ada satu sisi kan kalau visual si sutradara ingin filmnya laku, gitu. Ya itu sih ya. Tapi ada juga beberapa film yang ternyata memang tidak laku di pasaran, tapi sebetulnya menarik gitu. Kan kita cuma mengambil tadi ada pertanyaan yang terakhir yang adakah nilai-nilai bisa diambil. Sisi mungkin kalau itu mungkin pernik kehidupan ya, tapi mungkin tidak seharusnya ditonjolkan atau seharusnya ditonjolkan juga nggak tahu kan. Ya, mungkin bisa jadi contoh gitu loh. Tak semuanya bahwa manusia itu selalu sempurna gitu.
Begitu Bang. Jadi lebih baik lagi nanti kalau teman-teman yang lain juga banyak menonton film supaya mungkin secara ini apa? Secara visual gitu ya, membangun imajinasi kita gitu. Ya. Kalau Ya. kita nggak pernah tahu kan cuma dari kata buku atau lisan saja kan mungkin kurang ini. Jadi minimal lihat suasananya pada waktu di secara visual itu gitu. Begitu barangkali yang bisa saya jawab. Terima kasih banyak Pak Sastraguna. Ya, terima kasih Pak Sastraguna atas tanggapannya dan Pak Wisnu juga. Lalu untuk film yang lain bagaimana Bapak dan Ibu? Tadi Pak Sastraguna menganggap film Soekarno ya. Gini aja tadi Pak Moderator. Iya. Pak Firdaus itu tadi Bu yang The Great War tadi. Iya, Mbak Vio ya. Iya. Baik, Mbak Vio, Bu Vio. Cek Bu Vio, sepertinya beliau. Ya, Bu Vio, dipersilakan untuk memberikan tanggapan terkait dengan film The Great War. Ya, terima kasih. Terima kasih karena sudah mengantarkan langsung filmnya ke Karawang. Alhamdulillah, Pio juga sudah melihat film dari The Great War yang digambarkan pada film tersebut adalah bagaimana trauma yang dialami oleh komandan Amerika ketika melihat pasukannya banyak yang terbunuh ketika membela tanah airnya. Terus juga di situ menggambarkan ada rasa rasisme antara kulit putih dan juga kulit hitam. Tapi komandannya ini tetap gitu mempercayai ras kulit hitam. Jadi semuanya itu tetap diikut sertakan dalam perang tersebut atau membela tanah airnya. Itu Pak. Kalau menurut Tio banyak pesan moral dari film tersebut seperti jangan membeda-bedakan, tidak ada rasisme, terus juga berjuang untuk mempertahankan negaranya. Itu saja Pak yang bisa Tio sampaikan. Terima kasih. Iya Bu. Ya, baik. Ya, terima kasih. Silakan Pak Wisnu. Ya Bu Pio. Penuh ya nontonnya film sampai selesai. Nah, ternyata kan kalau keadaan sekarang yang lagi rame di Amerika itu kan perasaan diskriminasi masih ada sampai sekarang ya. Ternyata dari dulu ya, dari sampai Perang Dunia Pertama itu enggak hilang. Gitu. Pada sejak Revolusi Amerika kan mau menyatukan antara kulit hitam dan kulit putih. Ternyata ketika perang pun, ya, tapi sebagai rasa tanggung jawab sebagai warga negara Amerika, dia tidak mau lihat putih atau hitam. Ini sebetulnya perang ini bukan perangnya Amerika ya, Prancis. Iya, Prancis. Tapi bersekutu karena Jerman. Ada film yang lebih bagus ya, Perang Dunia Pertama yang filmnya terbaru itu 1917. Ya, nanti bisa lihat sinopsisnya. Itu bagus filmnya. Katanya itu dapat penghargaan terbaik film itu. Ya, barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Balik ke moderator. Terima kasih Pak Wisnu. Apakah masih diberikan kesempatan pada peserta yang lain untuk memberikan tanggapan? Pak Wis? Kalau enggak diacak aja siapa yang mau ini yang film lain. Ya, soalnya baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dari film kita juga bisa tadi belajar sejarah gitu ya. Meskipun tadi ada beberapa kritik terkait dengan kesesuaian antara peristiwa yang sebenarnya dengan film, tapi setidaknya kita bisa melihat gambaran gitu. Bagaimana pada waktu itu peristiwa itu terjadi meskipun pasti tidak akan sama dengan peristiwa yang sebenarnya. Ya, dipersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan tanggapan untuk film-film lain yang sudah diberikan Pak Wisnu dan kemudian ditonton ya. Persilakan jika ada yang ingin berikan tanggapan. ini barangkali teman-teman belum sempat pada nonton ya. Banyak pekerjaan. Iya, mungkin karena saya kalau gitu sedikit aja deh Pak Moderator ya. Iya, ini silakan. komentari beberapa film aja, mungkin waktu soalnya. Nah, di sini yang film yang saya sampaikan pada teman-teman tuh ada yang film cukup bagus tuh bisa diambil ya, tapi perlu ditonton tuh. Misalnya film Friends.
film Prancis itu termasuk, memang filmnya mungkin kalau untuk entertain itu kurang menarik ya, tapi ceritanya bagus sekali gitu. Ini kan tentang riwayat masa pasca Perang Dunia Pertama. Begitu perang selesai, nah ada perasaan dendam di antara kedua bangsa itu. Nah, itu digambarkan di dalam beberapa orang karakter antara Jerman dan Perancis gitu. Coba tolong teman-teman nanti ditonton itu. Ada nilai yang bisa diambil dari situ gitu. Dan mereka akhirnya di akhir cerita itu ya semacam happy ending ya, berakhir dengan bagus gitulah ya. Nah, kemudian film yang satu lagi yaitu In the Fog. Nah, ini ceritanya juga kalau untuk ditonton memang nggak menarik, tapi dapat penghargaan ya. Ceritanya bagus, menggambarkan tentang seorang orang lokal itu, orang Belorusia ketika dalam pendudukan Jerman. Dia itu punya sikap yang tidak mau berpihak baik pada Jerman sebagai penjajah ataupun membela bangsanya sendiri. Jadi dia mempunyai sikap yang sebetulnya pada waktu itu keliru sebenarnya. Seharusnya sebagai suatu bangsa, bagian dari suatu bangsa itu dia harusnya ikut melawan. Tapi dia tidak. Jadi ngambil jalan yang pintas, makanya di dalam judulnya disebut In the Fog, di dalam kabut. Nah, gitu. Nggak kelihatan. Jadi Anda tarik kesimpulan aja, kalau belum nonton nggak tahu gitu. Ya. Nah, yang terakhir sekarang ini mengenai film Apokalips ya. Ini tentang Perang Dunia Kedua. Ini kebetulan film dokumenter. Ya. Jadi asli, bukan cerita bukan imajiner ya. Jadi film benar-benar kejadian sebenarnya kemudian diberi narasi, dikomentari, ada narasinya gitu. Cukup bagus ya, ceritanya cukup panjang, ada 6 babak. Gitu. Nah, itu perlu dilihat. Nanti kalau ini bisa sih dilihat ke Didik juga gitu. Karena ya. Barangkali itu yang kalau ada mau pertanyaan, saya kembali ke moderator. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian. Jadi selanjutnya mungkin masih, kalau bertanya diperbolehkan Pak Wisnu? Boleh, silakan. Iya, baik. Karena Mas tadi Firdaus, maaf ya? Mas Firdaus. Siapa ya? Saya Ibu. Ibu. Ya, baik. Halo. Ya, Bu Tri. Ya, ya. Terlihat, sudah terlihat. Mau ini dong sharing tentang sang pencerah. Ya, baik, boleh. Ibu Tri Aprilda. Dipersilahkan kepada Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada semua narasumber dan moderator. Kemarin kelompok saya kebetulan menonton tentang sang pencerah. Saya ingin mengupas sedikit aja tentang sang pencerah yang saya baca. Kalau misalnya teman-teman yang lain menonton, apa yang saya sampaikan ini kurang tepat, mohon juga diluruskan. Karena yang saya simak dari sang pencerah ini adalah cerita tentang bagaimana seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan ya menghadapi lingkungan masyarakat di mana Islamnya itu masih penuh dengan ritual-ritual yang mungkin dalam tanda kutip ada seperti kejawen. Bagaimana seorang Kiai Ahmad Dahlan menghadapi situasi itu di mana mereka timbul konflik dan sebagainya, karena yang ada di masyarakat Islam itu seolah-olah harus patuh kepada tokoh. Islam itu harus patuh, jadi imam itu dianggap sebagai seseorang yang harus dipuja-puja dan sebagainya gitu. Sementara Kiai Haji Ahmad Dahlan mencoba bagaimana Islam yang sebenarnya itu seperti apa nih gitu. Karena dia diantaranya ada menjelaskan bahwa jadi diantaranya adalah dalam berdoa. Dalam berdoa itu yang dibutuhkan hanya sabar dan ikhlas. Bukan kiai, bukan imam, bukan ketik, apalagi sesali, tapi langsung kepada Allah. Nah, karena yang beliau lihat di dalam masyarakatnya, seolah-olah ini kepada Allahnya itu menjadi berkurang, karena mereka beribadah hanya karena takut gitu, karena takut seseorang mereka beribadah.
Itu diantaranya yang saya simak. Jadi kenapa mungkin dikatakan sang pencerah, untuk memberikan pencerahan tentang ajaran-ajaran Islam. Hanya kalau tidak salah saya menyimak gitu ya, dalam film ini sayangnya di endingnya itu tidak diceritakan mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo nih seperti ini loh yang harus kita lakukan. Tapi di dalam ending film itu lebih diceritakan mereka berdamai satu sama lain, akhirnya yang berkonflik ini berdamai, tapi damainya itu dalam tantangan, ayo kamu menurut ajaran kamu berbuat baik menurut ajaran kamu, dan aku berbuat baik menurut ajaran aku. Jadi seolah-olah si film ini masih seperti itu gitu. Nah, sehingga mungkin bagi kita yang menonton pada akhirnya merasa film ini amanatnya kurang nyampe gitu. Kalau misalnya amanatnya untuk di ujungnya tujuan akhirnya adalah untuk melaksanakan Islam yang sesuai yang sebenarnya, kayaknya kurang nyampe kalau menurut saya. Karena di ujungnya ini kayak ya udah gitu, ya udah. Nah, pada akhirnya kan kita lihat juga di dalam masyarakat masih banyak masyarakat yang Islam tapi masih menjalankan ritual-ritual yang mereka nggak ngerti kalau sebetulnya itu salah gitu. Yang saya baca sih seperti itu. Mohon maaf apabila penyimakan saya dalam film ini kurang baik. Mohon diluruskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Tri Aprilda atas tanggapannya. Kita masih punya cukup waktu sebelum masuk ke sesi berikutnya. Pak Wisnu ingin memberikan, ya, silakan memberikan tambahan, Bu Indriwati. Ini Bu Tri. Ya. Bu Tri Aprilda. Oh, berarti mau ditanggapi dulu atau ini ada Bu Indriwati yang ingin memberikan tambahan, Pak Wisnu? Oh iya, silakan. Ya, silakan. Ini Pak, maaf Pak, kan saya sama menonton Sang Pencerah juga ya Pak ya. Iya. Kalau saya melihatnya itu kan posisi Ahmad Dahlan itu pada waktu kelahiran waktu dia berpikiran maju dibanding dengan Kiai pada waktu itu kan tidak diterima. Jadi pada waktu lahirnya itu kan dia itu dianggapnya aneh gitu, menyimpang. Tapi ketika dia sudah terus di kemudian hari ternyata pemikirannya itu banyak diterima. Jadi saya melihatnya kalau sesuatu yang baru itu pada awalnya itu akan mengalami hambatan gitu, karena melawan arus istilahnya gitu. Jadi yang saya lihat seperti itu. Jadi pada waktu kehidupan Ahmad Dahlan pada waktunya itu sepertinya tidak biasa aja gitu, bahkan tidak dianggap. Tapi ketika dia akhirnya banyak berdiri sekolah-sekolah Muhammadiyah, itu akhirnya pemikiran Ahmad Dahlan itu banyak yang memuji gitu, banyak yang menilai positif gitu. Itu yang saya lihat gitu. Jadi itu menggambarkan bagaimana pemikiran baru yang lahir di dalam keadaan yang bertolak belakang gitu. Itu melawan arus itu pasti banyak tantangan. Itu aja yang saya lihat. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Indri. Dipersilakan pada Pak Wisnu. Ya, terima kasih. Ini baik Bu Tri Aprilda sama Bu Indri. Bagus sekali ya, cermat juga gitu. Memang kalau setelah saya juga melihat dan ulasan dari ada akun dari Kompas atau di mana gitu ya, saya baca. Memang film yang dibuat dengan sutradaranya ini dinilai masih belum pas gitu. Ya, belum pas. Jadi bisa menimbulkan persepsi yang berbeda gitu. Ya, mungkin kalau memang ini nggak kurang cocok ya nggak apa-apa sih ya. Namanya dia juga berusaha ya, persepsi. Jadi ditonton itu bagus lah. Kalau nggak cocok untuk anak-anak dilihat ya nggak usah gitu. Tapi tak ada maksud juga untuk menjelekkan. Mungkin andaikan kenyataannya seperti itu pun juga nggak ada yang salah dengan sejarah ya. Kalau memang itu keliru kan kita perbaiki gitu. Belajar dari sejarah itu pentingnya gitu. Ya. Barangkali itu udah yang bisa saya tanggapi kembali. Jadi barangkali masih ada kalau mungkin karena waktu. Ya. Saya terima kasih sekali pada teman-teman guru nih mau menonton film-film. Jadi kalau bisa ya
banyak sebenarnya film-film. Saya udah banyak, ada dari 100 film yang saya cari-cari barangkali terkait. Karena melihat cerita dengan visual itu membangun imajinasi anak didik kita gitu. Itu kan kalau kita ngalamin sendiri kan nggak mungkin gitu. Ini flashback-nya nggak ada banget nih. Boleh tambahan sedikit, Mas Ya, Wisnu? oleh karena itu, ya kenapa? Sebentar, Bu. Ya, tanggapan dari Bu Tri Aprilda. Silakan Bu Tri. Ya. Bentar Mas, mohon maaf jadi mohon. Ya, mungkin film itu memang disajikan sesuai dengan tujuan yang apa adanya gitu ya, yang apa adanya. Jadi sebetulnya kalaupun kita mungkin akan menayangkan kepada siswa, apalagi mungkin kebetulan saya ngajar kelas 1 di mana di sana ada materi tentang perkembangan Islam di Indonesia. Nah, apabila film ini mau ditayangkan pun mungkin sebetulnya nggak masalah juga, asal mungkin kita sebagai guru di awal sudah memberikan rambu-rambu gitu ya, bahwa film ini memang disajikan apa adanya yang terjadi dalam masyarakat, dan silakan kalian secara cerdas. Karena film ini kalau yang menyingkapinya cerdas, sebetulnya apa yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bagus banget gitu, karena dia menjalankan ajaran-ajaran Islam dengan fakta-faktanya gitu. Islam tuh kayak gini loh, fakta loh. Dia nggak banyak ngomong, tapi banyak, Islam itu lebih banyak ke arah tindakan. Jadi sebetulnya apa yang kita tonton itu memberikan motivasi untuk kita, motivasi untuk kita. Oh iya, bahwa Islam itu bukan hanya teori yang harus hanya kita hafalkan, tapi ternyata tindakan gitu, tindakan yang pada akhirnya orang menjadi sadar, ya, masyarakat sekitarnya itu menjadi sadar. Mungkin diantaranya film itu memang disajikan untuk tujuan itu barangkali ya, karena bukan untuk tujuan tentang Islamnya, tapi begitulah yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dalam perkembangan Islam, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu muncul sebagai seorang sang pencerah dengan segala perjuangannya, dan kenyataannya kanan kirinya masih seperti itu. Mungkin gitu ya. Wah, top banget ini guru-guru Kerawang. Ya, memang begitu seharusnya, iya. Jadi tonton, tapi kan bagi guru kan memberi arahan gitu ya, kasih rambu-rambu gitu. Karena ini kan dengan visual itu kan mengambil nilai, kemudian kan membangun sikap kan, ya, sikap-sikap yang harus bagaimana yang diinginkan gitu. Makanya jangan cuma film Indonesia juga gitu. Film-film yang lain yang saya sajikan banyak sebenarnya. Kalau rajin lihat itu gampang ininya, pembangun pendidikan sikap itu gitu. Ya, aduh, saya terima kasih sekali, filmnya bagus-bagus ya, jelas gambarnya, senang saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman guru. Ya, nanti kalau ada yang mau minta bantu ya silakan kontak-kontak aja sama kita sama di UNJ. Ya, barangkali kalau sudah tidak ada, saya kembalikan. Makasih banyak sekali lagi buat teman-teman di Kerawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah menanggapi seputar bedah film ya, film-film yang sebetulnya bisa dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran gitu. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk materi pertama dan kedua dari Bapak Humaydi dan juga Bapak Wisnu sudah selesai. Saya ingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu mengisi absensi yang sudah saya kirimkan di chat ataupun yang Pak Farudin kirimkan di grup WhatsApp kita gitu. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, untuk dokumentasi sebelum memasuki sesi yang berikutnya, kita akan melakukan sesi foto gitu ya. Sesi foto diharapkan pada Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan kameranya. Ya, termasuk Bapak materi ya, pemateri dan juga tim P2M. Baik, saya tunggu dulu, sudah dinyalakan. Baik, Didit, pada saudara Didit tolong didokumentasikan ya. Ya, Pak. Baik, kita mulai dari di saya slide yang